Inilah cerita misteri bersambung Minyak Bintang, ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis, memasuki episode Hilangnya si Celi. Beberapa puluh menit berlalu, Rida benar-benar tak bisa tidur. Ia terus berjaga di samping putrinya sambil berharap pagi akan segera tiba. Dan dalam kekalutan itu juga, Rida diam-diam berusaha mengingati sesuatu yang dulu pernah diberitahukan oleh mendiang suaminya. Apa ya? Kalau tidak salah, dulu ada sesuatu yang Kak Fabi ceritakan sama aku. Tapi apa ya? Batin Rida sambil menggigit-gigit bibirnya sendiri. Oh iya, aku ingat sekarang. Bukankah dulu di rumah ini ada jimat penolak bala? Rida dalam hati sambil sedikit terlonjak. Ya. Aku bisa memanfaatkan kekuatan jimat itu untuk melindungi diriku dan putriku malam ini. Gumam Rida sembari langsung bangkit dan beranjak ke arah lemari. Namun, sebelum Rida menemukan apa yang ia cari, tiba-tiba pintu depan diketuk-ketuk dari luar. Awalnya Rida menganggap itu adalah gangguan mistik lagi. Jadi, ia sekarang semakin gencar mencari jimat yang ia maksud. Namun karena suara ketukan itu kini disertai pula oleh suara seseorang yang memanggil-manggil namanya, maka Rida mulai mengalihkan perhatiannya. Selamat malam Nak Rida, ini saya Kades dari desa Milino. Mendengar jika ia mengucapkan kalimat itu adalah kepala desa Milino, yang dimana desa tersebut adalah desanya dari sang mertua Rida, atau desa tempat dimana suaminya dimakamkan, maka Rida segera bangkit dan buru-buru membukakan pintu. Ada apa ya Pak? Tanya Rida spontan tanpa kepikiran untuk mempersilahkan tamunya masuk. Begini Bu Rida, apakah Anda sudah tahu tentang kejadian yang baru saja terjadi tadi di desanya mertua Anda? Kejadian apa ya Pak? Makam suami Anda telah terbongkar. Hah? Kapan? Dan dari mana Bapak tahu? Tadi sekitar 1 jam yang lalu. Pak Bayu Haji kebetulan ronda di dekat pemakaman. Nah, beliau sekarang sedang dibawa ke rumah sakit gara-gara shock berat akibat habis melihat mendiang suami Anda berkeliaran di sekitar pemakaman. Ah, yang benar Pak. Masa ada hal yang seperti itu sih? Sentak Rida seolah tak percaya. Namun sebenarnya ia sekarang mulai ketakutan. Awalnya juga kami tak percaya, tapi setelah kami periksa, makamnya suami Anda memang sudah terbongkar dan jenazah yang ada di dalamnya pun raib entah kemana. Apa Bapak yakin? Kalau tidak percaya, nanti silahkan tanya sama semua kedua orang mertua Anda dan warga yang ada di sana, saut Pak Kades dengan mimik wajah yang benar-benar serius. Lalu, sekarang bagaimana Pak? Tanya Rida lagi dengan suara yang semakin bergetar. Begini, saya kesini selain untuk mengabarkan kepada Anda, saya juga disuruh untuk menjemput Anda dan putri Anda. Kenapa sampai Pak Kades sendiri yang jemput kami? Karena saat ini semua warga tak ada yang berani keluar rumah, dan mertua Anda juga shock berat.
Sekarang keduanya sedang tak sadarkan diri karena traumatik. Baiklah, kalau begitu saya akan siap-siap dulu. Oh ya, mari masuk dulu, Pak. Ucap Rida sambil mempersilahkan sang penjemputnya tadi masuk dengan tingkah yang panik dan serba salah. Kemudian setelah Pak Kades tadi sudah berada di ruang tamu, Rida buru-buru masuk kamar dan mengepak semua barang yang akan dibawanya secepat mungkin. Dan tak lupa pula Sally langsung ia gendong dalam keadaan tertidur. Tapi begitu keluar dari kamar, Rida harus dibuat kaget dan menganga tak percaya. Iya, ternyata sang penjemputnya tadi tak ada di sana. Bahkan ketika melirik ke arah pintu, ternyata pintu tersebut dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Sejauh ini Rida hampir yakin bila sang Pak Kades yang dibawa masuk oleh Rida tadi sebenarnya tak nyata. Iya, sebab semua bukti telah menunjukkan kalau para tamu tadi benar-benar tak ada. Tapi atas watak Rida yang memang keras kepala, ia tak mudah untuk menerima begitu saja. Jadi ia kini langsung memeriksa seluruh isi rumah untuk memastikan apakah tamunya tadi benar-benar nyata atau hanya halusinasi saja. Dan hasilnya memang tak ada yang bisa ia temukan. Aneh, benar-benar tak ada. Emang siapa sih tadi? Gumam Rida dengan tubuh yang mulai merinding tak karuan. Lalu setelah sudah yakin jika tamunya tadi tidaklah nyata, maka Rida langsung membawa putrinya kembali ke dalam kamar. Namun saat ia baru saja membaringkan putrinya ke atas ranjang, mendadak ia mendengar suara-suara berisik dari arah ruang tamu. Maka tanpa banyak pikir lagi ia langsung beranjak memeriksa sumber suara tadi. Siapa sih? Kok tidak ada siapa-siapa? Gumam Rida bingung ketika sesampainya di ruang tamu. Ternyata ia malah tak melihat ada siapapun juga. Justru yang ada sekarang hanyalah terdengarnya suara benda yang sedang diseret-seret oleh seseorang. Heran, bingung, dan penasaran tentu saja semakin memenuhi relung hati Rida. Apalagi ia masih belum tahu dari mana arah suara aneh itu berasal. Yang dapat ia lakukan sekarang hanyalah terpaku dan terus mengawasi ke segala arah yang masih dapat dijangkau oleh cahaya lampu tembok mereka. Sementara sudut-sudut atau ruangan yang gelap dan temaram tidak dapat ia lihat dengan jelas. Hal ini berlangsung beberapa menit hingga akhirnya Rida mulai merasakan ada cairan lengket dan bau yang menetes di pundak dan kepalanya. Apaan sih ini? Gumam Rida bingung dan langsung mendongak ke atas. Dan Rida langsung menjerit dan berteriak sekeras-kerasnya ketika melihat siapa yang berada di atas sana. Iya, ternyata yang di atas sana, atau lebih tepatnya di atas plafon, ada sesosok tubuh yang merangkak seperti cicak. Posisi tubuhnya tepat berada di atas Rida. Jadi cairan kental dan bau yang menetes tadi tak lain adalah air liurnya. Rida sekarang benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Kedua kakinya terasa kaku dan tak bisa digunakan untuk beranjak pergi. Ia kini sudah benar-benar shock dan sangat ketakutan. Terlebih saat ia mulai mengenali jika sosok tubuh yang merangkak di plafon itu adalah mendiang suaminya.
Pergi kau. Sentak Rida dengan suara yang hanya tertahan di tenggorokan saja. Rida sudah tak punya kekuatan lagi, dan ia juga yakin jika apa yang sedang terjadi sekarang bukanlah halusinasi lagi. Sebab saat itu juga Sally tiba-tiba terbangun dan langsung melihat apa yang sedang dilihatnya. Ayah, Teriak Sally sambil menangis dan berdiri di atas tempat tidur. Kelihatan sekali jika sang putri yang tengah merindukan ayahnya itu tak peduli dan tak takut, walaupun sosok sang ayah yang ia lihat sekarang benar-benar menyeramkan. Mendengar teriakan Sally, sudah pasti sosok yang merangkak di atas plafon itu tidak akan merespon baik. Yang sosok itu lakukan justru langsung menyeringai dan bersiap-siap untuk menerkam Sally. Sally, cepat sembunyi. Pekik Rida dengan sekuat tenaga, tapi karena suara pekikannya tak mau keluar alias hanya tersendat sampai di kerongkongan saja, maka Rida hanya berusaha mati-matian memberikan kode kepada Sally dengan melambai-lambaikan tangannya. Sally jelas saja tak mengerti dengan kode yang diberikan oleh Rida. Sang gadis kecil dan polos itu malah sibuk membagi perhatiannya antara melihat Rida dan makhluk yang ada di atas plafon itu secara bergantian. Mama, kenapa ayah di sana, Ma? Tanya Sally sambil mulai menangis. Ayah, ini Sally ya. Ayah kenapa? Ucap Sally lagi dengan tangisan yang semakin keras. Melihat semua itu, Rida akhirnya segera menjatuhkan badan dan merangkak ke arah Sally. Ia tak ada tenaga lagi dalam tubuhnya selain berbuat seperti itu untuk mendekati dan menyelamatkan putrinya. Namun saat dirinya sudah hampir sampai, sang putri kesayangannya tersebut sudah lebih dulu ditangkap oleh si makhluk menyeramkan tadi. Teriak Sally untuk yang terakhir kalinya sebelum makhluk yang menangkapnya tadi membawanya pergi dengan cara merobek dan menerobos plafon rumah. Sally, Desah Rida sedih dan putus asa. Ia tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah kejadian tadi. Semuanya berlalu begitu cepat dan benar-benar di luar akal, dan akhirnya membuat Rida hanya bisa menangis lalu tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, hangatnya sinar mentari yang menerobos melalui jendela mulai menerpa wajah Rida. Entah kenapa jendela tersebut bisa terbuka, tapi yang pastinya itu ada keuntungan buat Rida. Sebab bila saja wajahnya tidak dipapar oleh hangatnya sinar matahari, mungkin ia masih belum sadar juga dari pingsannya. Desah Rida sembari mengusap-usap kedua matanya. Sejenak ia masih bingung dengan keadaan dirinya. Tapi ketika kesadarannya mulai pulih 100%, ia langsung terlonjak dan bergegas bangun dengan segala kepanikannya. Rencana utamanya adalah tentu berniat segera menuju desa mertuanya. Ia tak mau berbelok dan memberitahukan kepada siapapun orang yang ada di desanya tentang kejadian yang ia alami. Sebab kejadian semacam ini tak akan mudah diterima begitu saja oleh orang-orang awam, apalagi orang-orang yang tak percaya dengan hal-hal mistik. Setengah jam berlalu, akhirnya Rida sampai juga di desa mertuanya. Kedatangannya itu langsung disambut hangat, tapi mereka tentu saja heran kenapa Rida hanya datang sendirian saja. Kemana Sally? Tanya sang ibu mertuanya bingung.
Justru inilah sebabnya aku datang ke sini. Mungkin hanya Bapaklah yang tahu keberadaan Sally sekarang. Saut Rida dengan air mata berurai. Apa yang terjadi? Sally hilang. Tadi malam dia dibawa makhluk menyeramkan yang menyerupai Kak Fabi. Gawat, pantas saja. Tadi malam ibu selalu bermimpi mendiang suamimu datang ke rumah ini. Bapakmu bilang itu pertanda tidak baik. Terus Bapak sekarang kemana? Bapak sedang pergi ke makam suamimu. Tunggulah sebentar, kita akan bahas masalah ini dengannya. Lalu setelah menunggu beberapa saat, orang yang dinanti-nanti pun datang. Tapi ia tak sendirian. Ia datang dengan menggandeng seorang gadis kecil yang nampak lusuh dan kotor. Sally? Sentak Rida dan ibu mertuanya kaget. Lalu buru-buru menghampiri dua orang yang baru datang tadi dengan perasaan bercampur aduk. Di mana Bapak bertemu Sally? Tanya Rida seketika tanpa menunggu ayah mertuanya menjelaskan. Tadi Bapak bertemu dengannya di area pemakaman. Bapak heran mengapa kalian membiarkan anak sekecil ini berada di sana sendirian. Tanya Pak Andri, ayah mertua Rida marah. Nah, justru itulah Pak alasan Nak Rida datang kemari. Ayo masuk dulu, biar kita bicarakan di dalam. Ucap ibu mertua Rida menengahi. Ya sudah, ayo. Tukas Pak Andri akhirnya dengan kening agak berkerut bingung. Sementara Rida langsung menggendong putrinya yang terlihat bingung, gugup dan agak linglung. Saat berada dalam rumah, Rida langsung menceritakan semuanya tanpa ada yang ketinggalan. Dan tentu saja reaksi yang diberikan oleh ayah dan ibu mertuanya adalah rasa kaget yang tak terduga. Serta tak lupa, mereka cukup menyesalkan mengapa Rida baru mengatakannya sekarang. Ya sudah, jika kejadiannya begitu, maka mau tidak mau kita harus selesaikan semuanya. Ucap Pak Andri kemudian sambil mengusap-usap jenggotnya. Lantas, apa yang akan kita lakukan, Pak? Tanya ibu mertua Rida penasaran. Bapak akan mengerahkan seluruh kesaktian Bapak untuk menyelesaikan semua ini. Maksud Bapak? Iya, Bapak akan melakukan ritual nyarat. Hah? Ritual nyarat? Itu kan ritual andalan Bapak. Jadi, masalah ini benar-benar berat sekali ya, Pak? Iya, karena Bapak mulai curiga kalau semua ini ada hubungannya dengan apa yang Bapak lakukan di rumah sakit dulu. Astaga, memangnya apa yang telah Bapak lakukan? Nanti malam kalian akan tahu semuanya setelah Bapak selesai melakukan ritual nyarat. Suara jangkrik terdengar riuh bersautan, menandakan kalau hari kini sudah berganti malam. Dalam rumah Pak Andri yang tidak terlalu besar itu nampak hanya diterangi oleh cahaya lilin saja. Selain mereka berempat, tak ada seorang pun warga yang hadir di sana. Iya, para warga tak ada yang tahu tentang apa yang akan dilakukan di rumah Pak Andri. Sebab hal itu sengaja mereka rahasiakan dari siapapun. Dan selama akan melakukan proses ritual nyarat, tak satu pun dari mereka yang ada di dalam rumah itu mengeluarkan suara ataupun pergi keluar. Baiklah, sekarang sudah jam 7 malam, jadi Bapak akan memulai ritualnya. Bapak harap kalian tenang dan jangan berisik saat acara berlangsung. Ucap Pak Andri mengingatkan. Iya, Pak. Saut Rida dan ibu mertuanya patuh. Lalu tanpa berlama-lama lagi Pak Andri segera membaca mantra dan membakar dupa yang sudah ia sediakan sejak tadi.
Kemudian ia langsung duduk bersila dan diam mematung tanpa gerakan apapun. Entah apa yang sedang ia lakukan. Namun yang pastinya Rida bersama ibu mertuanya tak henti-hentinya merasakan getaran-getaran aneh muncul dalam dirinya masing-masing. Selain itu pula kadang-kadang mereka dibuat merinding karena sering mencium aroma busuk dan aroma khas parfum mendiang Feby datang sini berganti. Ingin rasanya Rida menanyakan apa arti semuanya itu. Namun hal itu harus dia urungkan karena mengingat perintah dari sang ayah mertua untuk jangan sekali-kali bertanya, bergerak, apalagi beranjak dari tempat itu jika proses ritual sedang berlangsung. 1 jam kemudian, setelah Pak Andri tampak sibuk menghamburkan berbagai macam media ritual seperti beras kuning, telur, dan darah ayam kampung serta beberapa puluh butir biji merica, akhirnya ritual nyarat pun dinyatakan selesai. Awalnya Rida masih kurang yakin karena ritualnya terlihat biasa-biasa saja. Sangat berbeda dari dugaan awalnya yang mengira akan ada penampakan atau sejenisnya. Namun ketika getaran aneh dan aroma-aroma di awal hingga di pertengahan ritual tadi sudah hilang, akhirnya Rida mulai percaya jika ayah mertuanya sudah berhasil menetralisir gangguan mistik yang berhubungan erat dengan suaminya itu. Bagaimana Pak? Apakah semuanya sudah beres? Tanya Rida akhirnya ketika mereka sekarang sedang membereskan sisa-sisa dari ritual tadi. Iya, semuanya sudah beres. Arwah Feby sudah tenang. Dia tidak akan datang lagi mengganggu kita, terutama kamu dan Sally, saut Pak Andri optimis. Oh iya, syukurlah kalau begitu. Terus apalagi yang akan kita lakukan sekarang? Tak ada, hanya nanti kita akan membicarakan semua ini dengan selengkapnya saat Sally sudah tidur. Baiklah. Lalu setelah semuanya beres dan Sally pun sudah tidur, Rida beserta kedua orang mertuanya itu kini duduk di ruang tamu dan membahas semua misteri yang telah terjadi selama ini. Suamimu sekarang sudah tenang. Ini memang kesalahan Bapak karena sudah memberikan minyak bintang kepada dia. Maafkan Bapak ya, ucap Pak Andri mulai pembicaraan. Dan dari rona wajah dan juga nada bicaranya terlihat betul jika ia sangat menyesal. Iya Pak, tidak apa-apa. Sebab saya mengerti kalau sebenarnya niat Bapak itu baik. Bapak melakukan itu karena Bapak tidak ingin Kak Fabi meninggal kan? Ya, tepat sekali. Tapi rupanya takdir berkehendak lain. Jadi Bapak tak berdaya lagi saat minyak bintang yang Bapak berikan itu ternyata gagal menyelamatkan nyawa Feby. Sudahlah Pak. Sekarang yang penting saya sudah tahu kalau semua kejadian-kejadian aneh yang muncul selama ini tak lain karena akibat pengaruh gaibnya minyak bintang. Ucap Rida berusaha menahan semua kesedihannya. Ya, Bapak juga baru tahu kalau memberikan minyak bintang itu tanpa berpikir dulu ada hal yang salah. Lalu mengenai semua gangguan gaib yang ada di desa kami, yang dimulai dengan basinya gorengan saya, beredarnya kabar kuburan terbongkar, datangnya sosok mendiang nenek, mendiang Kak Reno, bahkan Pak Kades, itu bagaimana Pak? Pokoknya semua gangguan atau hal-hal aneh yang kamu dan saya alami selama ini hanyalah halusinasi saja. Sebab kalian berdua saat itu sedang dalam alam bawah sadar, alias sedang dalam pengaruh kekuatan mistik minyak bintang. Satu-satunya yang benar-benar nyata adalah datangnya sosok suamimu saja. Begitu ya Pak. Jadi gorengan saya basi itu karena memang sebagai tanda kalau arwahnya Kak Fabi benar datang ke rumah. Benar. Jadi intinya selama ini selain sosok Kak Fabi, apa yang kami lihat, alami dan rasakan itu sebenarnya tidak ada. Tepat sekali. Tapi kalian sekarang tak perlu khawatir, karena sekali lagi Bapak tegaskan kalau kini arwah suamimu sudah berhasil ditenangkan. Dia tidak akan kembali lagi mendatangi kalian ataupun kami. Terima kasih Pak. Saya jadi lega sekarang. Ya, dan sekali lagi Bapak minta maaf karena membuat kalian terseret dalam kesalahan Bapak. Sudahlah Pak, saya sudah melupakan semua itu.
Jadi sekarang setelah ini kami harus bagaimana, Pak? Kalau masalah itu untuk 3 hari ke depan kalian tinggal saja di sini. Dan kalau mau menetap di sini pun tak apa-apa. Namun yang pastinya kalian tidak akan diganggu lagi oleh hal-hal aneh dan menakutkan bila nanti seandainya kamu dan Sally kembali ke rumah kalian lagi. Bapak bisa jamin itu? Celetuk ibu mertua Rida ikut-ikutan. Ya, karena semua pengaruh kekuatan mistik minyak bintang sudah saya netralkan tadi. Jadi mulai sekarang Rida dan Sally pasti akan hidup normal dan damai. Baguslah kalau begitu. Saya jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang nasib Rida dan cucu kita, Pak. Ucap sang ibu mertua Rida lega. Ya, pokoknya semua sudah beres, tegas Pak Andri yakin. Nah, apa yang akan terjadi? Ikuti terus kisah misteri bersambung Minyak Bintang seri selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.